kalau soal terkait yang memperkuat ini juga biasa dia membangun atau memberikan fakta baru, tapi masih oke. Oke, udah banyak yang jawab A, tapi di belakangnya ada tanda tanya. Jadi ini ragu ya. Naura, Fiona, sama Lia. Coba cek ya. Nah, pengusaha X ingin mengubah konsep kafe yang dikelolanya. Ia dihadapkan pada dua pilihan. Konsep P memiliki pangsa pasar. Pangsa pasar itu maksudnya target, ya, target pemasaran. Memiliki target pasar yang besar. Nah, entah itu mungkin usianya dari yang muda sampai yang tua, intinya target pemasarannya itu ada banyak. Nah, tetapi keuntungan yang didapat kecil. Nah, konsep Ki memiliki pangsa pasar yang terbatas, tapi keuntungan lebih besar pengusaha X. Akhirnya pengusaha X akhirnya memilih konsep P untuk menghindari risiko kerugian yang cukup besar. Nah, manakah paling memperkuat? Oke. Karena banyak yang pilih A, kita coba cek A dulu. Pengusaha X ingin mendapatkan keuntungan yang rutin meskipun jumlahnya kecil. Ya, berarti kita nyari asumsi kenapa dia lebih memilih target pasar yang besar tapi keuntungan kecil, sementara yang konsep kita tadi ya terbatas tapi udah jelas eh, apa namanya lebih besar gitu kan. Nah, kita cari yang mendukung konsep P. Nah, pengusaha X yang membangun bisnis kafe dengan ukuran yang sangat besar ini nggak ngaruh. Yang B, yang C, konsepnya lebih cocok diterapkan untuk menyasar penikmat kopi kelas menengah. Ya benar sih, tapi kita coba lihat lagi. Konsep Ki mudah diterapkan bagi pengusaha yang ingin membangun bisnis kafe. Pengusaha X memiliki strategi khusus agar sukses untuk memasarkan kafenya. Ya, di sini jawabannya adalah yang A ya. Pengusaha X ingin mendapatkan keuntungan yang rutin meskipun kecil. Kenapa keuntungan yang rutin? Karena lihat pangsa pasarnya besar. Oke, pangsa pasarnya besar berarti bisa aja orang yang beli sekarang atau bulan ini beda dengan orang yang beli di apa namanya di bulan depannya. Ya intinya semakin besar pangsa pasarnya, semakin kebosanan itu akan semakin rendah. Nah, beda kalau pangsa pasarnya terbatas, gak mungkin orang itu aja yang terus beli gitu kan. Nah, apalagi ini kafe gitu kan. Oke, itu intuisinya sih gitu. Oke, bagus teman-teman ya. Nah, sekarang kebalikannya. Nomor 16 memperlemah. Nah, berarti ini ada argumen yang tidak sesuai dengan fakta yang diberikan atau opsi yang ada di pilihannya bertentangan. Oke, jawabannya apa?
Ada yang jawab A ya. Kita coba cek. Komposisi dan kualitas bahan dinilai sebagai faktor yang mendukung ketahanan wangi parfum ketika dipakai di tempat terbuka. Konsumen mengatakan bahwa aroma parfum merek X cepat hilang dibandingkan dengan merek Y. Manakah pernyataan di bawah ini yang memperlemah pendapat konsumen? Oke, parfum merek X dibuat menggunakan bahan asli pilihan. Sebelum diproduksi massal, wah, teman-teman kok jawab A ya. Ingat, lihat, lihat. Eh, Konsumen mengatakan bahwa mana aroma parfum merek X lebih cepat hilang dibandingkan merek Y. Berarti merek Y itu lebih bagus dari merek X ya. Nah, berarti cari eh, berarti kita cari gimana di opsi itu seakan-akan X itu lebih baik dari Y. Oh iya, ternyata benar ya, yang A ya. Nah, parfum merek X dibuat menggunakan bahan asli pilihan. Oke, sip, bagus. Nice. Sekarang lanjut. Wow, udah banyak yang jawab. Yang B. Oke, manakah pernyataan berikut yang jika benar akan memperkuat pernyataan pengelola kantin? Oke, kita lihat pengelola kantin mengatakan sekolah X bahwa tingkat penjualan makanan di sekolah X mengalami penurunan secara drastis dalam 1 minggu terakhir ini. Hal ini dikarenakan adanya fenomena siswa yang lebih suka membawa bekal sendiri dari rumah. Jadi manakah pernyataan berikut yang jika benar memperkuat? Oke, berarti kalian jawabnya B. Jumlah siswa yang bawa bekal sendiri dari rumah bertambah belakangan ini. Oke, siswa sekolah lain tidak tertarik. Oke, nggak ada hubungannya dengan sekolah lain ya. Tidak semua siswa sekolah X membawa bekal dari rumah. Sudah lama para siswa sekolah X membawa bekal sendiri. Oke, ya. Jawabannya yang B ya, benar ya. Kata kuncinya adalah belakangan ini. Belakangan ini, nah, diperkuat oleh nih 1 minggu terakhir. Oke, di situ kata kuncinya. Oke, sip, bagus. Terima kasih teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, paling mungkin benar dalam beberapa tahun terakhir.
Oke, ada yang saya jawab? Oke, Naura D. Oke, pahami di soalnya ya. Jika karnaval disamakan dengan panggung, nah berarti kita cari dulu informasi apa yang berhubungan dengan panggung. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak program menyelenggarakan karnaval. Banyak program penyelenggaraan karnaval diadakan oleh pemerintah kota ABC sebagai upaya untuk meningkatkan pariwisata lokal. Seperti halnya panggung yang menyediakan ruang bagi aktor untuk menampilkan bakat mereka. Jadi panggung ini tempat untuk menampilkan bakat. Oke, kata kuncinya di situ. Nah, karnaval ini memberikan wadah bagi masyarakat lokal untuk mengekspresikan kreativitas melalui kostum, tarian yang berwarna-warni. Jika pariwisata lokal terus menurun, ekonomi akan terpengaruh dan peluang lapangan kerja akan berkurang. Oke, jika karnaval disamakan dengan eh, panggung, oke, manakah di bawah ini kesimpulan yang benar? Naura jawab D tadi. Jika karnaval diselenggarakan, berkurangnya lapangan pekerjaan dapat dicegah. Di awal kan kita udah tahu ya, salah satu upaya meningkatkan pariwisata lokal adalah dengan mengadakan karnaval, gitu kan. Nah, jadi apa namanya? Panggung ini udah ada, tapi ditambah lagi dengan karnaval sebagai upaya meningkatkan. Jadi kita cari yang mencoba menyimpulkan itu. Yang A, wisatawan berkunjung ke kota A, B, C hanya karena adanya pelanggaran karnaval. Tidak ada informasi itu. Peningkatan ekonomi lokal disebabkan oleh banyaknya peserta karnaval yang hadir. Tidak juga. Kemajuan pariwisata lokal ditandai dengan banyaknya penyelenggaraan karnaval. Tidak juga. Jika karnaval diselenggarakan, berkunjung lapangan pekerjaan dapat dicegah. Nah, ekonomi kota ABC akan berkembang tanpa karnaval yang penuh kreativitas. Benar ya jawabannya yang D, yang paling mungkin benar. Oke. Karena kata kuncinya tadi nih, peluang lapangan kerja. Oke. Sip, bagus ya. Atau ada yang masih bingung kalau tipe soal kayak gini? Oke. Ya catatannya kalau tipe soal kayak gini, nyari opsi yang benar-benar sesuai dengan bacaan ya, maksudnya dari segi pilihan katanya itu tidak mungkin. Pasti dia mencari padanan kata atau yang maknanya sama. Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, jadi kadang induktif sama deduktif itu nyampur. Ya, jadi harus itu tadi kalau bingung ya udah coba bandingin setiap optionnya. Oke, sekarang kita coba lagi. Kita masih banyak stok soal, jadi tenang. Itulah kuncinya kita belajar apa memperbanyak latihan soal seperti ini. Nah, ini nomor 19. Berdasarkan bacaan di atas, manakah dari pernyataan berikut ini yang paling tepat menggambarkan karyawan tersebut? Oke, Lia jawab E. Oke, oke udah cukup banyak yang jawab. Langsung aja berarti lihat
biasanya sih langsung ke soalnya ya. Nah, manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan keputusan karyawan? Nah, kita lihat keputusan karyawan kan ada dua ya. Pilihan keputusannya ada dua. Berarti kita cari yang di option itu yang mengandung dua pilihan. Nah, jelas yang E. Jika mengikuti salah satu kegiatan, ia dapat ia dapat lebih ahli dan produktif dalam tugas sehari-hari atau dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Sudah jelas ya jawabannya yang E. Oke, sekarang yang nomor 20. Ini terkait kualitas kesimpulan. Oke, Gilang jawab D. Tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Ada lagi? Naura, Rio juga D. Oke, kita coba cek. Oke, berarti di sini apa namanya? Ada dua bagian ya. Ini untuk ini sampai cepat saji itu adalah informasi yang diberikan. Terus X pernah menjadi anggota klub diet Y. Ini berarti kesimpulannya. Nah, kita lihat dulu untuk bisa menjadi anggota suatu klub diet ya. Serta ini syaratnya ya. Berarti ini syarat. Serta harus rutin olahraga. Serta tidak boleh mengonsumsi makanan selain yang ditentukan. Nah, ada dua berarti. Nah, terus X tidak menyukai makanan cepat saji. Nah, kesimpulannya X pernah menjadi anggota klub diet Y. Lihat, informasi dan kesimpulan sama-sama membahas klub diet kan. Oke, berarti berarti apa? Eh, kita cek dulu berarti ya. Kesimpulan tersebut dapat dipastikan benar ya. Kita coba lihat. X tidak menyukai makanan cepat saji, makanan cepat saji, junk food atau fast food gitu ya. Nah, lihat tadi syaratnya jadi klub diet harus rutin olahraga, tidak boleh mengonsumsi makanan selain yang ditentukan. Nah, kita kan nggak tahu ya yang ditentukan ini apakah tidak boleh makanan cepat saja atau gimana. Nah, X pernah menjadi anggota klub diet Y. Nah, ini mungkin bisa aja, tapi tidak bisa kita tidak bisa memastikan benar ya. Nah, terus yang B ini tadi ya. Kesimpulan tersebut dapat dipastikan salah. Nggak boleh yang C ini salah. Yang A ini tadi salah karena kita nggak bisa mastiin benar, tapi kita juga nggak bisa mastiin salah. Nah, terus yang D, kesimpulan tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Siapa bilang relevan? Sama-sama bahas klub diet, keanggotaan klub diet. Ya, keanggotaan klub diet. Relevan dong informasi sama kesimpulan. Jadi yang D salah. Kayak maksudnya tidak relevan itu gini teman-teman. Kalau informasinya misalkan tentang diet, ya, tapi tiba-tiba apa namanya? Tiba-tiba kesimpulannya tentang makanan yang tidak sehat. Bukan, itu masih masih relevan. Pokoknya informasi sama kesimpulannya itu beda beda topik. Oke. Nah, yang kesimpulan tersebut memiliki kemungkinan salah. Nah, ini yang perlu kita bandingin. Apa bedanya kemungkinan benar dan kemungkinan salah? Nah, ini yang perlu teman-teman lihat. Di sini cuman kita kita cuma dikasih informasi tidak menyukai makanan cepat saji. Cuman satu syarat yang disinggung kan. Syaratnya kan tadi ada dua ya. Rutin olahraga, tidak boleh mengonsumsi makanan yang selain ditentukan. Nah, jadi
apa namanya? Jawabannya itu apa namanya? Adalah yang B. Kesimpulan tersebut memiliki kemungkinan benar karena itu tadi dia tidak menyukai eh, makanan cepat saji. Eh, mungkin teman-teman bingungnya yang ini ya, yang tidak relevan ya. Pokoknya itu tadi yang diingat itu tidak relevan ya, tidak sesuai informasi dengan kesimpulannya. Tidak sesuai dalam arti konteksnya ya. Oke, kita coba lanjut dulu. Nah, coba sekarang yang nomor satu. Oke, Gilang jawabnya A. Oke, Rio juga A. Oke, semuanya A ya. Oke. Apabila tidak dipupuk menggunakan zat ZT, tanaman akan tumbuh kerdil. Fenomena tersebut terjadi pada tanaman berbatang keras. Oke. Nah, yang A, tanaman berbatang keras akan tumbuh kerdil jika tidak diberikan pupuk yang mengandung eh, zat ZT. Ya, ini jelas banget ya. Oke, jadi cuman dia nulisnya dari belakang. Oke, tidak perlu kita cek satu persatu. Sekarang yang nomor dua. Dengan informasi di atas, manakah simpulan yang paling tepat? Gilang jawab A lagi. Dia juga A lagi. Oke, paling tepat, paling tepat. Berarti ada yang kurang tepat di sini. Pegawai instansi, kok gitu. Oke, pegawai instansi ABL yang berasal dari luar kota sering datang terlambat. Sebagian dari mereka lebih suka menggunakan taksi dibanding, oh ini udah jelas banget. Kalau teman-teman pernah belajar kuantor ya, nah ini kan pegawai, ini kan berarti semua. Nah, terus di sini di premis kedua, mana tadi premis kedua? Sebagian ini, premis keduanya sebagian. Berarti simpulannya apa? Beberapa. Oke, jadi tinggal A dengan B. Nah, gitu. Nah, jadi kita bisa pakai kuantor di sini. Nah, simpulannya antara A dan B. Nah, tinggal kita cocokkan. Kalau yang A, beberapa pegawai instansi ABL sering datang terlambat dan lebih suka menggunakan taksi dibandingkan eh, apa, pegawai instansi lain. Yang B, beberapa pegawai instansi ABL sering datang terlambat namun tidak menggunakan taksi. Oke, jawabannya yang A ya, jelas. Oke, tapi yang aku highlight itu tadi ya teman-teman. Penarikan kesimpulannya bisa seperti itu. Oke, dan itu template PU banget sih. Sekarang yang nomor tiga.
Oke, banyak yang jawab B. Apa yang paling mungkin dilakukan X pada liburan tengah semester ini? Oh, ini nggak tahu ya, ini pernah atau enggak ya. Pada liburan tengah semester ini, X ingin mengisi waktu luang dengan belajar menyelam atau berlatih kuda. Temannya mengajak untuk berkemah di gunung. Nah, karena teman yang lain tidak dapat bergabung, maka pada jadwal yang ditentukan mereka menunda berkemah di gunung. Ya berarti jelas dia apa? Menyelam atau berlatih kuda. Oke, yang B. Sekarang nomor 4. Oke, jawab yang A ya. Oke, lihat lagi soalnya. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin benar ya? Ingat, kata kuncinya tadi paling mungkin berarti beberapa syarat terpenuhi, satu atau dua syarat tidak terpenuhi. Oke, ketika restoran vegetarian dibuka di kota X, Y, X, jumlah wisatawan penikmat kuliner meningkat dibandingkan dengan ketika tidak ada restoran tersebut. Hal serupa terjadi ketika diadakan festival makanan vegetarian diselenggarakan di kota K, Y, X, apa X, Y, X. Namun ketika kota X, Y, X mengadakan festival makanan serba daging, jumlah wisatawan kuliner tidak meningkat dibandingkan ketika tidak ada festival tersebut. Yang paling mungkin benar, teman-teman jawab A. Membuka restoran vegetarian atau mengadakan festival makan vegetarian meningkatkan jumlah, ya ini jelas ya, yang karena tadi kalau dia membuka daging, jumlah wisatawan kuliner tidak meningkat dibandingkan ketika tidak ada festival tersebut. Artinya apa? Tidak berpengaruh. Oke, ya ini cukup masih banyak. Ya, berarti kita agak pelanin aja. Mungkin teman-teman banyak yang baru puasa juga ya. Sekarang nomor 5. Wow, dari jawab A. Manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, bisa nanti di share ya. Kalau nggak salah kalian ada file drive deh. Kalian bisa akses file soal dan recordnya. Ada di grup serta kalau nggak salah. Oke, Gilang meralat. Ingat ya, lihat kalau dibaca informasinya tuh dia membahas tanah ya. Ya, betul. Jawabannya adalah yang eh, kerusakan pada tanah disebabkan oleh penggunaan pupuk kimia. Bagus. Sekarang yang nomor 6. Lagi. Coba cek ya. Berdasarkan informasi tersebut. Oh, ini pasti salah. Berarti ya pasti salah ya, nggak ada hubungannya sama konteks ya. Pupuk banyak digunakan selain untuk penambahan nutrisi dan tanaman. Selain itu kita pendidikan. Mampu menempuh pendampingan. Ya, jelas banget ya. Di informasi pupuk itu
menyebabkan pencemaran air. Nah, yang ini penggunaan pupuk tidak menyebabkan pencemaran air. Kontradiksi. Oke. Kalau pasti salah berarti cari kontradiksinya aja. Sekarang nomor 7. Oke, lagi. Kok banyak yang ya jawabannya? Berdasarkan paparan tersebut, manakah simpulan yang paling tepat? Simpulannya adalah mana nih simpulannya? Salah satu villa yang banyak terdapat di pegunungan adalah Villa X yang lokasinya strategis dan memiliki fasilitas sesuai dengan kebutuhan keluarga. Oke, menginap di villa pemerintah itu kan banyak dilakukan beberapa keluarga karena dapat menampung banyak anggota keluarga dan liburan. Yang E ya. Beberapa orang menyewa Villa X karena dirasa villa tersebut cocok untuk keluarga. Ini ya, lokasinya strategis, memiliki fasilitas sesuai dengan kebutuhan keluarga. Oke, sekarang lanjut lagi. Oke, jawab yang A. Tahun ini perkemahan pramuka hanya diikuti sedikit anggota karena banyak anggota tidak diizinkan orang tua. Biasanya jika perkemahan dilaksanakan di dalam kota, semua anggota pramuka mendapat izin orang tua untuk berkemah. Sim, manakah simpulan yang benar? Oke, ya berarti kata kuncinya tadi apa namanya? Diikuti sedikit anggota. Oke, berarti tidak dilaksanakan di dalam kota. Oke, bagus, teman-teman. Terima kasih jawabannya. Oke, masih bisa ya? Nah, ini kalau kita bisa beres lebih cepat, bagus berarti. Oke, jika siswa A, B, C mampu berpikir kritis dalam mempertanyakan masalah penelitian, manakah kesimpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Oke, Rio dan Gilang jawab E. Soalnya belum ada di grup, belum aku upload soalnya. Oke, ada kalau nggak salah link materi. Ya, tuh di link apa? Di link drive. Oke, tadi terakhir tuh ada dua orang yang jawab E. Ada yang sama atau ada yang berbeda?
siswa ABC berhasil meraih medali emas dalam kompetisi nasional berkat dengan pihak sekolah dan ketekunannya dalam ketekunannya tersebut terlihat dukungan dari pihak sekolah melakukan siswa lebih percaya diri dalam melakukan riset yang terlihat dari kemampuan kritis. Oh, oke, oke, oke. Kata kunci adalah ini ya, kemampuan berpikir kritis. Oke. Nah, terus jika siswa ABC mampu berpikir kritis dalam mempertanyakan masalah penelitian, manakah kesimpulan yang paling mungkin benar? Oke. Yang A, tekanan untuk meraih medali emas membuat siswa ABC harus percaya diri. Yang B, siswa ABC tekun dalam menyelesaikan semua aktivitas penelitian, melakukan kegiatan penelitian sesuai jadwal, memusatkan diri dalam mendalami topik riset, mendapat dukungan penuh dari sekolah. Nah, ini ya yang E ya. Ini kan dibalik aja ya. Berpikir kritisnya di akhir paragraf. Nah, sedangkan di sini di soalnya berpikir kritisnya di awal. Berarti apa? Ya ini ya, yang mana tadi? Eh, ya dukungan pihak sekolah. Kita lanjut ya. Sekarang nomor 10. Gilang Rio lagi ya. Paling mungkin menjelaskan perbedaan. Oke. Lemari penuh buku yang ada di ruang baca. Lemari penuh buku yang ada di ruang baca rumah ini nampak rapi saat setahun lalu ketika ditinggal kakak merantau. Nah, saat ini buku-buku tersebut banyak yang dimakan rayap dan beberapa di antaranya lapuk. Oke, berarti kesimpulannya benar ya, yang jarang dirawat dan jarang dibaca. Oke, wow, cepat juga kalian. Sekarang lanjut lagi. Kita bisa ini selesai maksimal 14 jam 2.30. Ada yang jawab nomor 11. Argumen penulis itu bahwa
Hal tersebut dapat mengatasi masalah sampah di daerah perkotaan X. Ya. Hal tersebut itu apa? Ini membuat bilik pengolahan sampah. Oke. Nah, kalian jawab yang A ya. Pengolahan sampah berkelanjutan diterapkan di daerah perkotaan X ya. Yang B, pengolahan sampah membutuhkan dukungan pemerintah. Ini tidak ada di konteks. Pengolahan sampah dilakukan dengan partisipasi warga, tidak juga. Warga kota senang dengan berkurangnya sampah, tidak juga dibahas. Berbeda jenis sampahnya, beda pula cara. Tidak. Oke. Jadi yang paling mungkin mendasarnya adalah yang A. Oke. Pengolahan sampah berkelanjutan diterapkan. Oke. Di mana kita dapat kata kunci berkelanjutannya? Ini produk daur ulang. Oke. Sip ya, itu maksudnya. Sekarang yang nomor 12. Oke. Oke, ada yang jawab D. April juga D. Ayo yang lain. Wow, lumayan juga dan ada 14 orang ya, termasuk 15 sama aku ya. Oke, kita coba cek ya. Profesor satu menyatakan bahwa iklim bisnis perdagangan di kota A lebih kondusif dibandingkan kota B. Nah, Profesor 2 menyatakan bahwa kota B tidak sedang memprioritaskan perdagangan sebagai komoditas utama katanya. Nah, fakta menyatakan bahwa kota A dan kota B sedang bersaing menjadi pusat bisnis nasional. Nah, manakah pernyataan yang paling tepat? Oke, faktanya ya berarti dia memperkuat ya, memperkuat fakta menyatakan bahwa kota A dan kota B sedang bersaing. Oh ya, eh, kota B tidak sedang. Iya, benar ya, memperlemah. Oke, memperlemah. Di si Profesor 2 mengatakan tidak sedang. Nah, tapi faktanya ternyata sedang bersaing. Oke, jadi dia memperlemah pernyataan Profesor 2. Oke, bagus teman-teman jawab D. Next 13. Oke, banyak yang jawab A. Manakah pernyataan berikut pasti benar? Oke, beberapa masalah kesehatan disebabkan oleh kegiatan naik gunung saat musim hujan. Naik gunung bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jiwa dan raga karena melatih kekuatan fisik dan mental. Selain itu, naik gunung juga meningkatkan cintaan pada alam dan sikap sikap menghargai sama. Begitu pula naik gunung saat musim hujan menimbulkan efek negatif seperti penurunan suhu tubuh secara drastis yang dapat meningkatkan risiko kematian. Oke, kita cek aja kegiatan naik gunung seorang menjadi turun drastis. Orang ingin melatih kekuatan fisik dan mental biasanya sering naik gunung. Oke, benar ya. Jawabannya adalah yang
A. Beberapa. Oke. Nah, tapi kita bisa jeli di sini ya. Kita harus jeli di sini. Di sini kan pakai kuantornya beberapa ya. Sedangkan di sini cuma dikasih satu contoh, yaitu penurunan suhu tubuh. Nah, tapi di sini ada kata-kata seperti. Seperti itu berarti salah satu contohnya. Berarti ada beberapa dong. Cuman yang diberikan di sini adalah salah satu contohnya. Oke, itu penjelasannya ya. Oke, kita masih ada soal nomor 14. Oke, ada yang bisa jawab? Paling mungkin benar ya. Oke, jawab yang E. Warga desa ABC akan mengadakan kegiatan bersantap makan bersama setiap tahun. Kita coba cari buktinya. Hal yang membuat mereka dapat. Oke, berarti ini ada di akhir ya. Lihat. Berdasarkan catatan, prediksi warga desa mengenai datangnya musim hujan selalu akurat setiap tahun. Oke, nah implikasinya apa? Ya warga desa akan mengadakan kegiatan bersantap makan bersama setiap tahun. Yang Oke, bagus teman-teman. Sekarang nomor 15. Oke. Oh ini soalnya mirip ya, udah tadi ya, yang A ya. Oke, sorry. Ada yang double ternyata. Wah ini juga sama ternyata. Manajer keuangan PTX menyatakan bahwa oke, nomor 17 ini belum. Oke, jawab E ya. Oke, memperkuat manajer keuangan PTX mengatakan bahwa keuntungan PTX mengalami kenaikan secara berarti.
dalam 1 tahun kebelakangan ini. Hal ini disebabkan perusahaan telah berhasil menambah kerjasama dengan pemerintah daerah. Ya, jelas ya. Berarti kalau keuntungannya meningkat, ya jumlah kerjasamanya juga meningkat. Oke, nice, bagus. Lagi ya. Nomor 18. Nah, ayo nomor 18. Oke, Gilang jawab D. Oke, berdasarkan jika tanaman rimpang disamakan dengan antivirus, manakah kesimpulan yang paling mungkin benar? Kalian jawab D. Tanaman rimpang seperti antivirus yang memperkuat sistem kekebalan tubuh. Oke, ya benar ya. Oke, di sini mana tadi? Nih, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Oke, tanaman rimpang seperti halnya antivirus. Oke, bagus teman-teman. Oke, dikit lagi. Oke, sekitar 20 soal lagi. Oke, ayo nomor satu. Ya, ini jelas banget ya. Oke, jadi apa intinya teman-teman? Tipe soalnya udah kelihatan kan yang ini. Dia ngulang aja, dia membahasakannya dari belakang ke depan. Oke. Nah, jadi bisa diingat-ingat tuh, ternyata soal PU tuh ada polanya. Oke. Sekarang yang nomor 2. Oke. Kalau teman-teman memperhatikan tadi, nih petani secara umum, sebagian itu, oke, D atau D nih, B atau D, lihat. Nah, awas jangan keliru. Ya, gimana yang D ya? Lihat ya. Jadi teman-teman polanya adalah ya, ini secara general, mau itu petani, karyawan, masyarakat, atau apapun itu. Nah, ketika di sini ada sebagian, berarti kesimpulannya pasti beberapa.
Nah, terus konteks di sini, nih, organik itu diambil dari si petani. Ini kan, ya, buah XYZ pupuk organik. Nah, terus ini perangkainya di sini dan. Nah, perangkainya dan, lihat, perangkainya dan. Nah, terus mereka menyediakan di toko lain, ya udah diambil dari sini aja. Jadi polanya seperti itu. Kalau teman-teman ngeh dari tadi pola soal kayak gini tuh kayak gitu. Oke, lanjut ya. Tuh, dua, tiga. Oke, gak ada yang tanya nih ya. Lanjut. Sekarang, oke. Apa yang paling mungkin dilakukan X? Oh, ini juga ada polanya. Oke, jadi opsinya, nah soal-soal kayak gini pasti perangkainya atau. Oke, berarti kalau perangkainya atau pilihannya ada dua. Pilihan yang pertama, pilihan yang kedua. Nah, terus kita lihat pasti ada pilihan yang ketiga. Nah, ini tawaran. Nah, ini pilihan yang ketiga. Pilihan ketiganya apa? Mengantar naik sepeda motor. Mengantar naik sepeda motor. Nah, lihat kesimpulannya apa? Kesimpulannya dia apa? Dia membatalkan opsi ketiga. Berarti yang terjadi adalah opsi pertama dan apa? Opsi pertama atau opsi kedua itu yang eh, ini kalau nggak salah kayak gini bentuknya ya. Premis pertama itu P atau Q, premis keduanya R. Kesimpulannya, wait, kesimpulannya itu negasi negasi R. Sorry, premis ketiganya adalah premis ketiganya negasi R. Maka kesimpulannya adalah P atau Q. Nah, ini kan coret aja. Kayak gitu kalau dibuat dalam bentuk ininya ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Yang nomor 4. Oke, ada yang jawab A. Ketika kembali tunanetra yang taman kota, jumlah penyandang tunanetra yang mengunjungi meningkat dibanding ketika tidak dilakukan banyak petunjuk jasa dengan. Namun ketika dilakukan penambahan fasilitas taman kota tersebut, jumlah penyandang. Oke, di sini juga ada polanya teman-teman. Ya, mau jelasin. Ya, di sini tuh ada dua jenis informasi. Ini dia bahas tunanetra dulu, terus di sini bahas apa petunjuk jalan. Nah, terus baru di yang ketiga tuh dia hubungkan. Oke, kalau dilakukan penambahan fasilitas taman di kota tersebut, jumlah penyandang tunanetra yang berkunjung tidak meningkat dibandingkan ketika tidak dilakukan penambahan fasilitas, berarti tidak berpengaruh gitu kan. Jadi apa kesimpulannya? Oke, ya kesimpulannya adalah menyediakan pemandu tunanetra atau petunjuk jalan akan meningkatkan jumlah penyandang tunanetra yang berkunjung ke taman. Yang
Eh, kita lanjut lagi ya. Masih bisa ya. Tinggal sedikit lagi. Sekarang yang nomor 5 teman-teman. Oke, Gilang jawab E. Sama C berarti ya yang di highlight ya. Banyaknya kendaraan berat yang melintas menyebabkan jalan desa. Rusaknya jalan desa menyebabkan akses jalan harus ditutup. Meskipun pemerintah desa telah menyediakan fasilitas transportasi, warga desa tidak bisa melakukan hasil pertanian karena akses jalan yang ditutup. Di atas, kita ke C dulu ya. Kami panen tidak bisa diangkat disebabkan oleh banyak kendaraan berat yang melintas. Ya, ditutupnya akses jalan desa disebabkan banyak kendaraan berat yang jawabannya adalah ada uh, yang benar ya udah ya. Kenapa yang itu salah karena itu benar tidak bisa diangkut disebabkan oleh banyak kendaraan yang melintas ya penyebabnya hasil pertanian apa penyebab hasil pertanian oh, ya. Sekarang gimana. Cek, cek, cek. Suaraku udah masuk belum ya? Penyebab tak langsung. Oke, lihat ya teman-teman ya. Lihat. Yang pertama, banyaknya kendaraan berat. Nah, banyak kendaraan berat ini yang menyebabkan jalanan desa rusak. Nah, ketika jalanan desa rusak, akses jalan harus ditutup. Berarti secara tidak langsung banyaknya kendaraan berat ini menyebabkan akses jalan tertutup, gitu kan? Nah, kita lihat apa yang menjadi penyebab langsung. Kenapa hasil pertanian tidak bisa diangkut? Ya, akses jalan ditutup. Nah, sementara yang C ini penyebab apa? Dia pakai penyebab tidak langsung. Nah, kalau dibandingin dengan opsi E, ya opsi E yang benar. Nah, karena opsi E ya ditutupnya jalan disebabkan banyak kendaraan berat yang eh, sebentar, ditutupnya akses jalan di desa disebabkan banyak kendaraan berat. Ya, yang E ya, benar yang E. Oke. Oke, kita lanjut lagi.
Nomor 6. Oke, D ya. Kita coba lihat. Manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Uang tidak diperlukan untuk melakukan pengembangan usaha. Berarti kita cari. Nah, ini nih, kontradiksinya yang ini ya. Uang menjadi modal untuk mengembangkan usaha. Nah, berarti jawabannya yang D. Oke, bagus. Nomor 7. Ayo. Oke, D lagi. Oke. Mana simpulan yang paling tepat? Oke, apa tuh D? Beberapa orang menggunakan terapi jenis X karena ingin meningkatkan koordinasi motoriknya. Oke. Terapi jenis X mampu membuat klien lebih terampil menulis dan meningkatkan akurasi. Ya, benar ya. Keterampilan menulis dan apa akurasi jari pada tugas detail itu keterampilan motorik ya. Jadi benar ya yang D. Oke. Nah, sekarang yang nomor 8. Oke, berdasarkan pernyataan di atas, manakah simpulan yang benar? Hari ini lalu lintas berjalan lancar kan tidak banyak bus dari luar kota. Biasanya jika libur panjang di akhir pekan banyak bus jalanan ke dalam kota. Berarti hari ini bukan libur panjang di akhir pekan. Oke, sangat jelas jawabannya. Oke. Nomor 9. Oh, ini kayaknya udah ya. Enggak, belum, 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 belum. Oke, kita lihat kesimpulannya dulu. Kesimpulannya adalah mana nih? Kesimpulannya, jika siswa memiliki kemampuan berpikir kritis, manakah kesimpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Mana tadi? Yang mengatakan berpikir kritis mana nih?
tersebut tercermin dari rutinitas membaca buku dan aktif bertanya pada gurunya. Selain itu, keaktifan mengikuti eksekutif sains meningkatkan kemampuannya dalam berpikir ilmiah. Nah, di dalam berpikir ilmiah ini kan ada berpikir kritis ya nih. Nah, berpikir kritis yang terlihat dari kemampuan berpikir kritis serta adanya rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, artinya apa? Ya, siswa tersebut ekstrakurikuler sains. Nomor 10. Oke, ada yang jawab D. Sebuah klinik kecantikan memiliki klien yang jumlahnya sangat banyak saat diserahkan pada pimpinan baru. Setelah dikelola selama 2 tahun, klinik kecantikan tersebut sering mendapatkan pengaduan dari masyarakat. Oke, setelah peralihan kepemimpinan, klinik tersebut tidak lagi melayani klien dengan profesional. Benar. Oke, ini kaitannya dengan profesionalitas. Oke, lanjut lagi. Nomor 11. Oke, bisa dilanjut ya nomor 11. Oke, Gilang jawab A. Oh, ini banyak terjadi nih sekarang ya. Di Ramadan ini banyak lomba lari nih. Lomba lari kini sering dipenuhi oleh anak muda perkotaan. Banyak di antara mereka yang rela mengikuti perlombaan meskipun lokasinya jauh, kemudian mengunggah foto piagam partisipasi media sosial.
Oke, langsung ya. Jawabannya benar ya, yang A ya. Ya, di sini tuh kata kunci adalah eksistensi. Nah, cara menunjukkan eksistensinya apa? Lihat, mengunggah foto, piagam penghargaan, partisipasi di media sosial. Nah, terus menunjukkan status sosial seorang. Oke, nah ini jadi anak muda ya, karena di sini subjeknya adalah anak muda tepatnya perkotaan. Ya, butuh wadah. Wadahnya apa? Wadahnya adalah lomba lari di konteks ini. Oke, sip. Lanjut ya. Sedikit lagi. Nomor 12. Ayo. Oke, data dari Organisasi Telekomunikasi Internasional menunjukkan bahwa peretasan data komputer di negara Q lebih tinggi dibanding dengan negara P. Nah, berarti apa? Keamanan cyber di negara Q itu lebih kecil ya daripada negara P ya. Nah, mana nih yang saya lihat ahli satu P lebih baik ya, P lebih baik dari Q. Nah, ahli dua menyatakan bahwa Q masih banyak bergantung secara teknologi kepada pihak asing. Berarti memperkuat pernyataan ahli satu. Ya benar ya, memperkuat. Oke. Kita 13 kita skip. Nah, nomor 14. Berdasarkan paragraf di atas, manakah di bawah ini yang peristiwa yang paling mungkin benar mengenai Pulau Q? Oke, dan jawab E. Sebelum suhu air di laut stabil, terumbu karang tidak memiliki warna yang cerah. Bukan terumbu karang. Oke, yang A ini tidak. Yang B, pulau lain di sekitar Q ya, tidak membahas pulau lain. Wilayah laut yang tidak terpapar sinar matahari tidak memiliki terumbu karang. Enggak, ya. Di sini kan kita bahas yang Pulau Q ya. Terumbu karang di lautan Pulau Q tidak tumbuh di waktu selain musim panas. Oke, tidak ada informasi selain musim panas. Jadi jawabannya yang E. Ya. Sebelum suhu air di laut stabil ya, ini ya, stabil, terumbu karang tidak memiliki warna cerah ya. Karena syaratnya tadi kalau misalkan salah satunya nih, salah satu kondisi tersebut terjadi. Nah, misalkan yang terjadi adalah suhu air stabil, maka ini warna cerah terumbu karang akan tampak lebih jelas. Oke. Sip, terima kasih Gilang, bagus ya analisanya. Sekarang nomor 15.
Oke, Gilang jawab A. Kepala Desa X hendak mempertimbangkan program unggulan desa. Program A melibatkan banyak tenaga kerja dari desa, tetapi hasil kerjanya memberi manfaat yang sedikit. Program B melibatkan sedikit tenaga kerja dari desa, tapi hasil kerjanya manfaat. Kepala desa akhirnya memilih program A sambil menghindari adanya masalah sosial. Program A tadi apa? Program A itu tadi banyak tenaga kerja dari desa, tapi hasil kerjanya memberi manfaat yang sedikit. Oke, kenapa dia lebih memilih melibatkan banyak tenaga kerja daripada manfaatnya? Oke, nah paling memperkuat keputusan. Oke, ya jelas ya, banyak tenaga kerja berarti dia ingin mengurangi pengangguran. Oke, bagus. Oke, dikit lagi. Nomor 16. Oke. Manakah pernyataan berikut yang paling memperlemah pendapat pengamat tersebut? Para pengamat mengatakan bahwa tanah jenis P lebih gembur, ya ibaratnya aja P lebih bagus dari Q. Nah, yang memperlemah ya cari yang Q itu lebih bagus dari P. Kepadatan tanah liat adalah faktor penting untuk mendukung keawetan tembikar yang dipajang sebagai hiasan. Oke, jawabannya yang A ya, benar ya. Karena dia kerekatannya tinggi. Nah, kerekatannya tinggi berarti lebih bagus dari Ki. Ketika lebih bagus dari Ki berarti dia lebih bagus untuk pembuatan tembikar. Oke, 17. Pemasaran mobil X menyatakan bahwa tingkat penjualan di kota A mengalami penurunan secara tajam dalam 1 tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena pemerintah membangun sarana transportasi umum secara besar-besaran. Ya, betul ya, jawabannya yang C. Nah, itu tadi ya. Karena pemerintah membangun sarana transportasi umum. Nah, terus dampaknya ke mobil X apa? Penurunan tajam, penurunan keuntungan. Nah, berarti banyak yang beralih ke transportasi umum. Oke. Ayo teman-teman, beberapa soal lagi. Ayo. Ini gila yang dari tadi nih. Jawab. Oke, 18. Ayo.
jika artis terkenal disamakan dengan papan reklame. Manakah dibahas simpelnya yang benar? Benar. Beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan melibatkan artis kenal untuk mempromosikan produk mereka sebagai upaya meningkatkan angka penjualan. Seperti halnya sebuah papan reklame yang menampilkan informasi produk secara mencolok. Artis kenal dapat menjangkau pengikutnya secara luas dan memengaruhi minat mereka untuk membeli produk. Jika angka penjualan tidak meningkat, ya, stok produk akan menumpuk dan perusahaan akan mengalami kerugian. Yang A, peningkatan angka penjualan tergantung pada banyaknya pengikut yang dimiliki artis ini tidak ada pengaruhnya. Tingginya angka penjualan ditandai dengan banyaknya artis kenal yang menggunakan produk tidak. Oke, yang C, keterlibatan artis terkenal untuk promosi produk dapat menekan kerugian. Ini bisa jadi. Terus yang D, perusahaan yang tidak melibatkan artis kenal akan gagal. Tidak ada informasi terkait ini. Yang E, artis kenal seperti papan reklame dapat mempengaruhi minat pembeli. Ya, betul ya. Yang E. Yang E ini dia lebih umum dibanding yang C. Oke. Karena yang C itu dia menafikan peran papan reklame ya. Oke, 19 sudah skip terlalu panjang. Oke, nomor terakhir, nomor 20. Yuk. Oke, ayo. Satu soal terakhir. Menggambarkan kualitas kesimpulan. Kesimpulannya di sini apa nih? Mahasiswa dari Fakultas X pernah menjadi relawan di daerah konflik. Kita lihat informasinya. Untuk bisa menjadi relawan, syaratnya berarti mengikuti pelatihan khusus. Nah, peserta tidak boleh pulang selama program berlangsung. Nah, berarti ada dua nih. Nah, salah satu mahasiswa dari Fakultas X merawat ibunya di sebuah panti jompo. Berarti dia pulang, ya kan? Nah, mungkin aja dia ikut pelatihan khusus, tapi dia pulang karena merawat ibunya di panti jompo. Kesimpulannya adalah salah satu syarat mungkin terpenuhi. Ya, betul ya. Ingat ya, yang tadi polanya kayak gitu. Kesimpulan tersebut memiliki kemungkinan yang benar. Kemungkinan benar. Oke, gitu aja teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih nih, ada banyak banget nih. Wow, 15 orang yang bertahan sampai sekarang. Ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Terkait materi penerapan induktif deduktif ya tadi gabungannya di soal-soal ini. Aman ya, ya. Jadi next pertemuan kita akan bahas kayaknya setelah Lebaran ya. Aku lupa jadwalnya kapan. Kita akan masuk di materi terakhir. Itu di penerapan apa namanya? Materi terkait kuantitatif. Setelah itu baru nanti drill soal banyak-banyak. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya sudah bergabung hari ini belajar bersama. Semangat terus yang berpuasa. Ini beberapa hari terakhir tinggal menunggu sidang isbat ya. Dan mohon minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai bertemu lagi teman-teman di kelas selanjutnya. See you.
Oh ya, lupa absen teman-teman. Jangan live dulu. Absen. Sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar ya, absen dulu. Ya, disalin aja ya di chat. Weekly. Oke, disalin dulu aja ya. Oke, kalau udah disalin, sudah boleh live. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.